Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Sudi. Dan untuk kelas 10 hari ini, kita akan belajar tentang ekonomi. Ya, sudah mengingatkan kembali bahwa saya minggu kemarin ya, materi yaitu tentang apa? Konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan. Nah, kebutuhan. Sebetulnya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, tidak terbatas itu karena ini sifat alami manusia, pendapatannya, lingkungannya, kemajuannya, agama, akulturasi budaya dan perdagangan internasional. Ini kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah ini macam-macam kebutuhan. Nah ini kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ini banyak sekali. Kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Ada primer, sekunder, tersier. Ada kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang. Terus ada kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani atau material. Dan kebutuhan G, rohani atau spiritual. Nah, menurut subjeknya ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan menurut intensitas kegunaan atau kebutuhan utama ada kebutuhan primer tadi ya. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya. Contohnya makan, pakaian, perumahan, pendidikan, ini termasuk kebutuhan primer. Dan kesehatan, ini kebutuhan pokok. Ini kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau disebut juga dengan kebutuhan pelengkap atau kebutuhan kultural. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya sepeda, meja, kursi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang mendukung kebutuhan primer. Jadi kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan luks. Kebutuhan akan barang-barang mewah. Ini kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier terpenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya barang-barang mewah ya, mobil, perhiasan. Selanjutnya kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang penuhi saat itu juga, kebutuhan sekarang. Yang kedua, contoh orang sakit ya harus berobat, kebutuhan sekarang. Kebakaran harus ditangani, orang lapar harus makan, ini kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang dipenuhi, mendesak. Dan kedua, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang tidak mendesak dan dapat dipenuhi pada saat yang akan datang. Jadi yang akan datang. Contohnya menabung, asuransi. Yang ketiga, kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan tidak terduga adalah kebutuhan ini muncul jika sesuatu terjadi tidak terduga, yang sifatnya insidental. Misalnya, contoh orang tiba-tiba sakit ini termasuk tidak terduga. Sehingga harus membutuhkan obat dan perlu periksa ke dokter. Kebutuhan sepanjang waktu, kebutuhan tadi sepanjang waktu dan tidak ada batasannya. Contohnya belajar, sepanjang waktu. Oke. Selanjutnya kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani atau kebutuhan material adalah kebutuhan dipenuhi jasmani tubuh manusia, sifatnya berwujud atau berdaan. Contohnya berolahraga. Kebutuhan rohani atau spiritual, ini kebutuhan menurut sifatnya ya, menurut sifatnya. Itu kebutuhan dipenuhi rohani, contohnya bahagia, senang, gembira. Terus selanjutnya, alat pemuas barang. Ada sesuatu yang memuaskan kebutuhan manusia. Ini ada pemuas barang, ini ada cara memperolehnya atau sifatnya barang ekonomi karena jumlah terbatas dan memperolehnya mengorbankan waktu, biaya, dan tenaga.
dan menurut ekonomi. Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi kita sampai pada penggolongan barang menurut sifatnya atau cara memperolehnya. Yang pertama adalah ya barang ekonomi. Barang ekonomi gimana? Barang ekonomi itu adalah barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan. Pengorbanan itu bisa berupa waktu, bisa berupa biaya dan tenaga. Contohnya apa? Makan, pakaian, itu terbatas, tapi cara memperolehnya bukan pengorbanan, berupa uang. Nah, yang kedua adalah barang non-ekonomi atau barang bebas. Barang non-ekonomi atau barang bebas itu adalah barang yang tersedia dalam jumlah yang melimpah. Maka untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya sinar matahari, laut, udara, angin. Ini adalah barang non-ekonomi yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Kita nikmati. Yang ketiga adalah barang ailit. Barang ailit itu adalah benda pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat melimpah, sehingga cenderung merugikan kehidupan manusia. Apabila kecil bermanfaat, kalau besar bisa menjadi merugikan. Contohnya air. Air kalau sedikit bisa kita buatkan untuk minum. Tapi kalau berlimpah bisa menjadi banjir. Api bisa menerangi atau bisa dimanfaatkan untuk masak. Tapi kalau besar, apa yang terjadi? Kebakaran, betul. Terus selanjutnya, penggolongan barang menurut fungsinya atau cara atau tujuan penggunaannya. Ada barang konsumsi, barang dapat langsung siap pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa itu barang konsumsi? Di antaranya adalah barang konsumsi ini sebenarnya barang akhir. Barang konsumsi ada tahan lama, ada tidak tahan lama. Barang tidak tahan lama contohnya makanan. Barang tahan lama pakaian. Barang produksi, barang yang digunakan secara tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada barang produksi tidak tahan lama dan ada barang produksi tahan lama. Barang produksi tidak tahan lama habis dalam satu kali proses produksi, contoh bahan mentah dan bahan baku produksi. Yang kedua adalah barang produksi tahan lama. Tahan lama ini contohnya mesin gedung. Ya. Terus selanjutnya penggolongan barang menurut tujuannya atau sibuknya barang lain. Ada barang substitusi, itu barang yang dapat dipakai untuk menggantikan fungsi barang lain atau barang pengganti. Ini disebut dengan barang substitusi. Contohnya beras. Apabila tidak punya beras bisa dikatakan dengan jagung. Apabila tidak punya daging, bisa dengan telur. Apabila tidak punya teh, bisa dengan kopi. Ini barang saling mengganti. Atau disebut barang substitusi. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer itu barang yang bersifat berpasangan atau pelengkap. Contohnya, mobil dengan bensin, kopi dengan gula. Nah ini. Ya. Jadi, kalau seandainya mobil tanpa bensin, gimana? Tidak bisa jalan. Kopi dengan gula, kalau tanpa gula gimana? Pahit. Kalau gula tanpa kopi, ya manis saja. Ini jadi berpasangan. Selanjutnya barang menurut pengerjaannya atau proses pembuatannya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Ini ya. Barang mentah itu barang yang belum bisa dipergunakan karena masih memerlukan pengolahan. Selanjutnya barang setengah jadi, barang digunakan sebagai barang konsumsi akhir maupun sebagai bahan baku produksi. Nah, kalau barang jadi, barang yang siap untuk dikonsumsi langsung. Barang menurut kepentingan atau kualitasnya adalah barang superior. Barang superior itu apa? Barang berkualitas tinggi. Contohnya mobil mewah, pakaian mewah, itu superior. Barang inferior, barang yang berkualitas rendah. Konsumsi biasanya orang berpenghasilan rendah. Contoh barang-barang bekas, sepatu, tas, baju yang berkualitas rendah, dijual dengan harga murah. Itu barang inferior. Terus barang pertengahan, nah, ya kualitasnya sedang. Ini biasanya untuk penghasilan menengah. Terus selanjutnya barang menurut sifatnya atau jaminannya. Ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Namanya bergerak, dari sifatnya tetap. Kalau tidak bergerak, ya kalau barang yang
barang bergerak. Ya, saya lanjutkan kembali. Itu tentang barang menurut sifat atau kebutuhannya, sifat atau jaminannya. Bentuknya adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak namanya bergerak, berarti sifatnya tidak tetap. Digunakan jaminan untuk kredit jangka pendek. Contohnya barang bergerak itu televisi, perhiasan, motor, kulkas, radio. Barang tersebut disebut bergerak karena dapat dipindah-pindahkan dengan mudah. Ya kan? Televisi pindah mudah, perhiasan ini tidak bergerak karena dapat dipindahkan dengan mudah. Terus yang kedua, barang tidak bergerak atau namanya tidak bergerak berarti tetap, tahan lama. Ini atau barang yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang. Contoh tanah, rumah, gedung. Barang tersebut disebut tidak bergerak karena maunya benda-benda tersebut tidak dapat dipindahkan. Nah, ini tanah tidak bisa dipindah, rumah tidak bisa dipindah. Maka disebut dengan barang tidak bergerak. Kalau tanah dan rumah ini bisa digunakan juga sebagai kredit jangka panjang. Kalau ingin mempunyai hutang, jaminannya apa? Jaminannya ini tanah sama gedung. Nah, kayak itu. Sekarang selanjutnya adalah barang bersifat atau jaminannya. Sekarang penggunaan barang. Nah, penggunaan barang itu ada time utility atau kegunaan waktu. Yang kedua, form utility atau kegunaan bentuk. Yang ketiga, place utility, namanya place utility atau kegunaan tempat. Yang keempat adalah owner utility, kegunaan kepemilikan. Yang kelima adalah elementary utility, kegunaan dasar atau unsur. Nah, 5 macam-macam kegunaan barang ini bisa kalian baca di buku mandiri kamu. Nah, ada semua penjelasannya, bisa kalian baca di buku mandiri, buku paket mandiri.